Nah, pertanyaannya adalah seperti di medan listrik kita memiliki cara lebih mudah ya. Itu nama hukumnya apa? Kirchhoff, bukan Kirchhoff ya, Faraday ya. Kita buat kurungan Faraday. Ya, kemudian kita diskusikan saja bahwa sigma jumlah garis medan listrik yang menembus sebuah permukaan flux itu ya, flux medan listrik itu sebanding dengan berapa banyak muatan yang di dalamnya. Nah, di medan magnet juga sama. Oke? Di sini ada yang namanya ampere. Ini cara cepatnya, cara mudahnya untuk menghitung besarnya medan magnet dari sebuah benda bermuatan magnet. Oke? Nah, ini kita masuk dulu ke definisi ampere. Ya. Jika ada sebuah muatan listrik berupa arus listrik yang bergerak di dalam konduktor, maka tadi ya akan menghasilkan, akan mendapatkan atau akan mengalami yang disebut sebagai gaya Lorentz. Besarnya berapa? Q kalikan V kecepatan geraknya. Okay. Jadi misalnya ini ada kawat nih, kawat listrik. Ya. Arusnya misalnya ke atas arah arusnya. Berarti kan arah arus ke atas artinya aliran muatan elektronnya ke bawah ya. Ada elektron bergerak ke arah bawah. Okay. Dengan kecepatan V. Kecepatan V arahnya ke bawah, muatan elektron besarnya Q melewati sebuah area yang ada medan magnetnya B. Nah, jadi kalau tanda silang itu artinya medan magnetnya masuk ke dalam kertas. Kalau tanda titik artinya keluar dari kertas. Ini medan magnetnya arahnya masuk. Ya. Nah, tadi besarnya gaya Lorentz yang dialami oleh elektron ini berapa? U kalikan V cross product dengan vektor medan magnet B. Oke. Nah, kita bisa uraikan Q tetap ya. V itu apa sih kecepatan gerak elektronnya ini berapa sih? Oh, ini adalah berapa jarak yang ditempuh ya, L selama rentang waktu T ya, dl dt. Oke. Maka V saya bisa ubah menjadi dl per dt cross product dengan B. Oke. Sekarang saya ubah nih Q yang kita bagi dengan T ya. Q dibagi dt kalikan dl cross B. Oke. Maka Q dibagi T apa? Arus listrik I ya. L tetap L, B adalah medan listrik. Oke. Jadi jika magnetnya itu berupa muatan listrik yang bergerak sehingga menghasilkan elektromagnet, maka besarnya gaya Lorentz yang dialami oleh kawat yang dialiri arus listrik I tadi adalah sebanding dengan I kalikan L cross product dengan B. Ya. Nah, karena gaya ini adalah sebuah bilangan vektor, besaran vektor, maka dia juga memiliki nilai dan arah. Nilainya tadi IL cross B. Ya, arahnya bagaimana? Kita gunakan kaidah tangan kanan. Ya, tangan kanan saya nih. Misalnya I adalah arah arus listrik. Misalnya dia arahnya ke bawah, berarti ya. Emang elektronnya ke bawah, berarti arusnya ke atas. Kita pakai contoh ini ya. Nah, ini kan arusnya ke atas, B-nya kemana? B-nya masuk ke dalam kertas, ya, masuk ke dalam kertasan. Oke, ke arah saya. Maka dia akan mendapatkan gaya kemana kira-kira? Oke, ke arah telapak tangan. F-nya permukaan telapak tangan. Oke, jadi kalau I ke atas, B ke dalam, nah ini ke dalam. Oke. Maka dia akan mendapat gaya ke kanan. Oke. Mana kanan atau kiri? Ya, semuanya Anda lihat sendiri ya dengan kaidah tangan kanan. Oke. Maka jika arus mengalir dari bawah ke atas, tadi muatan listrik ketika berjalan di sini akan mendapat gaya Lorentz ke arah sesuai dengan kaidah tangan kanan. Oke. Sedangkan ketika arus listrik bergerak ke arah bawah, maka dia juga akan mendapat dorongan ke arah sebaliknya. Oke. Nah, besarnya gaya magnet FL I kali L kali B kali sin theta. Theta adalah sudut yang dibentuk antara L dengan B. Ya. Nah, L ini
arus mengalirnya kemana. Ya. Ini L-nya ke sana misalnya, B-nya juga ke sini, 90 derajat. Ya. Dalam hal ini sin 90 derajat sama. Oke, seperti itu ya. Nah, misalnya saya memiliki dua batang konduktor. Ya. Konduktor satu dialiri arus ke arah kanan. Konduktor 2 juga dialiri arus ke arah kanan. Oke. Maka ketika elektron mengalir di sini atau arus listrik mengalir di konduktor 2, kan dia akan menyebabkan medan magnet di sekitarnya ya. Berapa besarnya medan magnet? Nah, pakai kaidah keangkaran. Oke. Arah sana berarti ke arah mana? Sebalik. Ke arah sana ya. Maka dia akan bentuknya mengelilingi, mengitari ya. Dia akan medan magnet di sekitarnya. Oke. Sebenarnya akan mendapatkan medan magnet. Nah, ketika medan magnet ini berinteraksi dengan kawat yang pertama, ya, kawat pertama ada arus listrik yang mengalir ke arah sana, I. Oke. Nah, ini ada B ke arah sana. I, maaf, L, dan B 90 derajat. Oke. Maka kawat satu ini akan mendapatkan gaya besarnya IL cross B. Ya, arahnya kemana? Sesuai kaidah tangan kanan. I, B, F. F-nya akan ke bawah. Ya. Jadi, kawat yang kedua akan tertarik menuju arah kawat pertama sebesar F. Oke. Kita juga bisa balik. Ya. Kawat I1 ini akan menyebabkan medan magnet di I2. Ya. Nah, ini akan menghasilkan kawat 2 tertarik menuju arah kawat 1 sebesar F juga. Ya. Nah, gaya yang dirasakan oleh konduktor 1 akibat medan magnet dari konduktor 2 adalah F1. I1 L kali B2. Oke. Berapa itu besarnya? I1 kali L B. Berapa sih besarnya medan magnet akibat kawat lurus bermuatan? Nah, kemarin kita sudah bahas ya. Kanan. Kawat lurus bermuatan. Oke. I0 kalikan I dibagi 2 PA. Oke. Itu sama. 0 kalikan I yang mengalir mana? Nah, ini akibat dari I2 ya. Akibat dari konduktor 2 ya I2. Ya. I0 I2. Nah, I1-nya tetap di sini. I1 dibagi 2 PA. Kalikan N. Oke. Kita dapatkan besarnya ini. Nah, arah dari F1 adalah menuju F2. Demikian juga arah F2 menuju F1. Oke. Jika kedua arusnya searah mengalirnya, sama-sama ke arah kanan mengalir. Kalau yang I1 ke arah kanan, yang I2 ke arah kiri, maka akan saling tolak-menolak. Nanti Anda simulasikan sendiri dengan arah gaya. Nah, ini ketika dua konduktor dialiri arus, akan terdapatkan gaya listrik, gaya magnet di antara keduanya. Ya. Nah, hal ini bisa digunakan untuk mendefinisikan satuan ampere. Oke. Kan susah tuh untuk menghitung 1 ampere itu berapa sih? Oke. So, kita mau menghitung berapa butir elektron yang mengalir setiap 1 detik, ya kan susah. Nah, ini yang digunakan adalah besarnya gaya. Ya. Besarnya gaya tarik-menarik antara dua konduktor. Ya. Nah, ini ketika 1 ampere didefinisikan adalah besarnya arus yang mengalir pada dua konduktor sejajar yang jaraknya ini adalah 1 meter, sehingga menghasilkan gaya sebesar 2 kali 10 berpangkat minus 7. Ya. Nah, ini mu0 per 4 pi kan 10 pangkat minus 7. Mu0 per 2 pi ya 2 kali 10 berpangkat minus 7. I1 ini 1 ampere, 1 ampere ini 1 meter. Ya. Nah, jadi ini 2 kali 10 berpangkat minus 7. Ya. Jadi 1 ampere adalah besarnya arus yang mengalir pada dua konduktor sejajar yang terpisah sebesar 1 meter, sehingga gaya tarik-menarik antara kedua konduktor ini sebesar 2 kali 10 berpangkat minus 7 Newton per meter. Oke. Nah, ini kemeteorologian Anda nanti akan diambil definisi 1 ampere diambil dari mana? Dari ini. Ya, lebih mudahnya.
Nah, tadi kita kembali ke medan magnet, medan listrik. Ya, bagaimana? Apakah ada cara mudah untuk menghitung medan magnet dari benda-benda yang bukan muatan titik? Oke, kita diskusikan dari eksperimen Oersted sebelumnya ya. Oersted mengira bahwa ketika kompas ya, kita letakkan di sekitar kawat yang bermuatan listrik. Oke. Masih ingat ya eksperimennya seperti apa? Mana tuh? Mana ya? Eksperimen tidak ada di sini. Artinya intinya dia meletakkan sebuah magnet. Magnet kan idealnya dia menunjukkan arah utara dan selatan. Oke. Ketika diletakkan bebas, tidak ada gaya magnet lain yang bekerja. Oke, jadi seperti ini. Jadi misalnya ini adalah arah utara, misalnya arah selatan, magnet akan selalu menunjuk ke arah utara selatan. Ya, dengan catatan konduktor ini tidak kita aliri arus listrik. Oke. Tapi ternyata setelah kita aliri arus listrik ke atas, ternyata jarum magnetnya berperilaku berbeda. Ketika kita letakkan di sisi kiri, dia menunjuk ke arah utara. Ketika kita letakkan di sisi kanan, dia menunjuk ke arah selatan. Ketika kita letakkan di belakang, dia menunjuk ke arah mana nih? Kalau utara selatan berarti timur. Ya. Kalau kita letakkan di depan, dia menunjuk ke arah barat. Kita bisa tracing di sekitar kawat itu arahnya kemana. Oke. Ternyata dia mengikuti pola lingkar. Oke. Nah, sedangkan dari interaksi magnet kan kita tahu ya bahwa kutub utara ini selalu tertarik dengan kutub selatan magnet lainnya, ya, dan kutub selatan kompas selalu tertarik ke kutub utara magnet lain. Oke. Artinya bahwa atau kalau kita bisa redefinisi bahwa dia akan selalu mengarah ke arah medan magnet, ya, searah dengan medan magnet, keluar dari utara masuk ke selatan. Ya. Jarum kompas ini akan menunjukkan arah atau dia align atau menyesuaikan diri searah dengan medan magnet yang ada di area tersebut. Oke. Nah, kalau kita mendapatkan fakta seperti ini, ya, ketika medan magnet di sekitar kawat itu ternyata membentuk arah lingkaran. Artinya apa? Artinya arah medan magnet di sekitar kawat itu bentuknya memang melingkar, mengitari dari kawat tersebut. Ya. Mengitari kawat tersebut. Oke. Mengelilingi konduktor yang berada di atas. Nah, maka kalau kita menghitung besaran yang namanya P, medan magnet, dot produk dengan DS. DS adalah sebuah lingkaran imajiner. Ya. Kalau di hukum Faraday kita buat kurungan Faraday cage, ya, sebuah kurungan imajiner. Nah, kalau di Ampere ini tidak berkurungan, tetapi ikat saja, ya, diikat yang melingkupi sebuah konduktor. Jadi seperti tali kita naleni di sini. Ya. Ada sebuah konduktor mengalirkan arus I, ini kan akan menghasilkan B di sekitarnya. Ya. Nah, hasil dot produk antara B dengan DS ini, nah ini talinya, ini panjang tali yang kita gunakan untuk melingkupi. Itu sebanding dengan besarnya arus listrik yang mengalir di sana. Nah, idealnya seperti ini, gampangnya. Kalau ini B.ds-nya adalah 0, ya, B-nya ke sini, ds-nya ke sini misalnya. ds-nya arahnya kan melingkar. BDS sama dengan 0 artinya tidak ada arus listrik yang mengalir di konduktor yang dilingkupi oleh keduanya. Oke. Kalau B kali ds adalah ini B ke sana, B ke arah sana, ds juga ke arah sana, B ke arah sana, ds juga ke arah sana, B ke arah sana, ds juga ke arah sana. Oke. Ini selalu sama, B.ds, ya, cos-nya adalah cos 0. Oke. Maka pasti di tengah-tengahnya ada arus listrik yang mengalir, sehingga dia menyebabkan adanya medan magnet di sekitar kawat tersebut. Oke. Maka hukum Ampere didefinisikan seperti ini. Oke. Integral dari B.ds
sama dengan mu 0 kali sigma E. Ya, mu 0 adalah konstanta permeabilitas ruang hampa, kalikan I adalah arus listrik yang mengalir di konduktor di tengah-tengah. Oke. Maka jika kita menghitung B ds dari keseluruhan lingkaran dengan radius A, kita akan dapatkan B ds kita integrasikan dari 0 sampai 2 pi. Ini integral lintasan tertutup. Ya. Lambang integral ada bundernya ini artinya lintasannya tertutup. Lintasan tertutup. Sebanding dengan mu 0 kali I per 2 pi. 2 pi A. Ya, ini kan B di sekitar medan magnet kawat panjang tak terhingga. Ya. Medan magnet di sekitar kawat panjang tak terhingga yang dialiri arus listrik sebesar. Okay. B kan mu 0 I per 2 pi A. ds berapa ds? Nah, ds ini ya satu area kecil di sini. Okay. Maka kita perlu integralkan ds ini antara 0 sampai 360 derajat. Oke, kita mulai dari sini misalnya 0 sampai 360. Oke. Maka batasnya adalah 0 sampai 2 pi A kelilingnya. Ya. Panjangnya dari titik ini sampai titik ini lagi. Berapa ini? Ya dari 0 sampai keliling lingkaran. Kalau lingkarannya radiusnya A, maka kelilingnya 2 pi A. Oke. Maka integral ds dari 0 sampai 2 pi A adalah 2 pi A minus 0. Oke. Nah, ini kita bisa coret 2 pi A, 2 pi A. Oke, kita dapatkan mu 0 kalikan I. Oke. Ini yang mendefinisikan sebuah hukum ampere seperti itu. Oke. Jadi integral B ds adalah mu 0 kalikan sigma I.